di sini mudah-mudahan PAJK Gunung Salak menjadi tempatnya kita Mosimokramo menyatu untuk semua, memelihara keguyuban, kebersamaan, karena kita sama-sama merantau di perantauan. Siapa lagi kalau bukan kita menjadi semeton, menjadi keluarga, menjadi teman, karena kita yang merantau. Tidak mungkin kalau kita tidak ada apa-apa, keluarga yang dari Bali langsung datang ke sini. Paling juga tempeknya kita, banyarnya kita, kan kita lingkungannya kita. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sambutan, bukan Dharma Wacana, ini mungkin pesan Dharma Manten, karena banyak di depan tiang niki adalah senior-senior yang ilmu agamanya sudah agak lebih maju. Orang bilang jangan sampai saya ini membuang garam ke lautan. Tentunya para senior, kami perlu mendapat banyak bimbingan untuk kegiatan-kegiatan keumatan. Kemudian Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan jajarannya, karena yang menjadi penanggung jawab pada Puja Wali sekarang adalah Parisado Provinsi Jawa Barat, yang ditunjuk kebetulan Banjar, Sukoduko, Hindu Dharma, Depok, SDHD. Yang mengapresiasi, tepuk tangan sekali lagi, begitu semangatnya, mulai dari koordinasi awal dalam proses perencanaan sampai proses pelaksanaan. Tiang hanya membaca saja di WA, tetapi kalau ada apa-apa, Tiang hanya bisa telepon Pak Komang Prajenderal beserta jajarannya. Sekali lagi, Tiang mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan Puja Wali sekarang sampai nginep, mudah-mudahan berjalan lancar dan mudah-mudahan hujan turun setelah pelaksanaan nginep. Kalau makin hujan, dia nggak jadi nyampaikan Dharma Wacana, nih sampun selesai puput kan di Kewanten. Pada kesempatan ini, dia hanya ingin menyampaikan tentang Padmo Buwana. Nah, Padmo Buwana sangat singkat, namun demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk generasi penerus kita, terutama generasi Hindu, adik-adik kita semua. Tentunya saya untuk bisa mengetahui tentang Padmo Buwana itu 1, 2 hari, 3 hari yang lalu sudah belajar duluan membuka. Kan demikian. Nanti setelah ini silahkan buka di Google, pasti ada. Apa itu Padmo Buwana? Demikian. Pada awalnya ada gagasan yang menarik dan strategis terlontar dari komponen Sabowolako PHDI Pusat saat menggelar jumpa pers serangkaian persiapan Pesamuan Agung Parisado tahun 2007 di Sekretariat PHDI Bali. Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007, memandang perlu membuat konsep Padmo Buwana di mana berstanonya 9 dewata, kemudian ditetapkan melalui Mahasabo ke-10 PHDI nomor 8 ketetap Mahasabo ke-10 tahun 2011. Jadi Padmo Buwana sudah ditetapkan oleh Parisado. Nah, nanti akan Tiang sampaikan Padmo Buwana yang sudah ditentukan di Bali di mana, kemudian di Nusantara di mana. Ditegaskan selama ini umat Hindu di Bali telah memiliki 9 kahyangan jagat yang terletak di 9 arah penghider Buwana yang lebih dikenal sebagai Padmo Buwana. Secara niskala, keberadaan 9 kahyangan jagat itu diyakini menjaga Bali dan masyarakat dari bencana.
untuk lingkup Nusantara juga perlu dibuat konsep Padmo Buwana untuk dikembangkan guna menjaga Nusantara. Konsep Padmo Buwana berawal dari celotehan Sabowalako yang mencetuskan agar kiranya mendapat suatu pertimbangan di masa yang akan datang, karena salah satu konsep yang diyakini menjadi Bali aman, lestari sampai dengan sekarang ini adalah adanya Padmo Buwana sebagai penyangga jagat Bali yang berskala Pulau Bali. Demikianlah latar belakang pemunculan Puro Padmo Buwana yang diharapkan sebagai konsep penyangga Nusantara dari Sukertening jagat pada umumnya yang berskala lebih besar. Mengingat apa yang dirasakan di Bali, konsep Padmo Buwana itu sangat menunjang ajaknya Hindu di Bali, sehingga perlu menjadikan suatu pemikiran tentang ajaknya Hindu untuk skop yang lebih besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisinya, niki yang agak percepat sedikit, tapi yakinlah tidak akan mengembang karena sudah geladi. Dari 30 halaman kurang lebih hanya sekian menit. Gitu. Mudah-mudahan tidak sampai mengkemit lagi Driki. Padmo Buwana adalah dilambangkan dengan bunga teratai yang berkelopak 8. Sedangkan Buwana adalah alam semesta, kan wenten Buwana Alit sama Buwana Agung. Namun dalam hal ini adalah Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya penyangga Sukertening Nusantara dari segala arah yang dilambangkan oleh bunga teratai yang mempunyai 11 arah, yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Sedangkan yang di tengah itu adalah yang bawah, ada tengah, dan ada yang atas. Sehingga dari konsep Padmo Buwana ini menjadilah 8 mata angin dan ditambah 3, yaitu bawah, tengah, dan atas. Urdan, Madyo, dan Ardah. Sehingga menjadi 11 konsep yang juga dilambangkan dengan kelemahan dan sekaligus kekuatan manusia ada pada 5 bagian, yaitu penggerak indriya karya yang disebut dengan panca karma, dan 5 bagian penggerak pikiran yang disebut dengan panca budi. Kemudian ada lagi indriya dan 1 motorik, sebagai leadernya adalah cita. Sehingga ada totalnya menjadi 11. Nah, untuk kekuatan yang luar biasa mata angin arah kekuatan berasal dari penjuru mata angin yang terdiri. Nah, niko wenten lebih senjata-senjata kita. Yang pertama Purwo. Purwo niko timur, dewanya adalah Iswara. Ya, mudah-mudahan nggak salah niki para spini sepuh, kalau wenten kesalahan mohon nanti dikoreksi. Timur dewanya adalah Iswara dengan bajra senjatanya, sweta atau putih warnanya, dan sang aksara sucinya. Aksara sucinya apa? Sang. Kemudian Genea, ini agak dipercepat. Tenggara dewanya adalah Maheswara dengan dupa senjatanya, dadu warnanya, dan nang aksara sucinya. Daksina selatan, Daksina ini adalah selatan, dewanya adalah Brahma dengan gada senjatanya, kemudian rakta merah warnanya, dan bang aksara sucinya. Berikutnya Neriti, barat daya, dewanya adalah Rudra, Moksala senjatanya, jingga warnanya, dan mang aksara sucinya. Kemudian yang berikutnya Paschima, barat, dewanya adalah Mahadewa dengan naga pasa senjatanya, kuning atau jenar warnanya, dan tang aksara sucinya. Berikutnya Wayabio, barat laut, dewanya Sangkara, dan wilis atau hijau warnanya, angkus senjatanya, dan sing aksara sucinya. Utara, dewanya Wisnu dengan Krishna atau hitam, cakra senjatanya, dan ang aksara sucinya.
Niki nanti silahkan dilanjut, bisa dipelajari lagi kalau adik-adik mau mempelajari. Kemudian pura-pura yang didominasi menjadi Pura Buwana, Padma Buwana. Untuk internal Bali, pura-pura yang menjadi Padma Buwana adalah Timur Iswara, puronya di Lempuyang. Tenggara Maheswara, puronya adalah di Gowalawah. Selatan Brahma, puronya di Andakasa. Barat Daya Rudra, puronya di Rambut Siwi. Barat Mahadewa, puronya Luhur Batu Karu. Barat Laut Sangkara, puronya adalah Luhur Watu Klotok. Utara Wisnu, puronya Luhur Puncak Manggu. Timur Laut Sambu, puronya Besakih. Tengah Siwa Bekasih, Siwa Sadasiwa, Paramo Siwa adalah Bekasih, Besakih. Nah, bagaimana yang di 9 pura yang ada di Nusantara? Wisnu arah utaranya di Kalimantan Timur. Sambu arah timur laut, Pura Tarakan di Manado. Iswara arah timur di Jayapura. Maheswara arah tenggara di Kupang. Brahma arah selatan di Bali. Rudra arah barat daya berada di Gunung Salak. Nah, niki Rudra arah barat daya, niki di Gunung Salak. Mahadewa arah barat di Padang. Sengkara arah barat laut di Batam. Siwa arah tengah di Kutai. Nah, niko Padma Buwana yang sampun hasil dari pesamuan PHD pusat. Nah, apa yang kita dapat ambil poin-poin positif dari Padma Buwana? Yang pertama tentunya sebagai pemersatu dalam wawasan Nusantara, sangat baik dalam mempersatukan Hindu dalam wawasan Nusantara dan satu perspektif kebersamaan, sehingga Hindu akan semakin menyatu dalam visi dan misinya, sehingga akan lebih universal dalam wawasan Nusantara. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya Padma Buwana akan sangat memberikan inspirasi baru, nuansa baru, serta kekuatan baru akan eksis keberadaan Hindu di wawasan Nusantara. Keraguan-raguan tidak ada lagi istilahnya yang perlu kita dapat untuk muncul sebagai status Hindu. Dengan adanya pura-pura yang berstatus Kahyangan Nusantara atau Padma Buwana di daerah yang telah didominasi sebagai pura-pura Kahyangan Jagat yang berstatuskan Nusantara, tentunya dengan adanya pura yang berstatus Nusantara ini akan diyakini memberikan kekuatan baru bagi umat Hindu. Dan beberapa fungsi dari pura itu akan semakin efektif. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai pusat menghubungkan diri kepada Hyang Widi, sekaligus meningkatkan serada bakti kepada umat. Tapi pura juga mempunyai arti sangat penting, yaitu sebagai tempat untuk menstanakan dewa-dewa sebagai manifestasinya, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa. Pura juga sebagai tempat pendidikan atau pusat pendidikan, khususnya pendidikan agama, spiritual, kepemimpinan niti sastra. Pura juga tempat sembahyang, tempat muspa, tempat kegiatan yoga, tarian, belajar, dan sebagainya. Bapak Ibu sudah memahami di mana berada pura-pura yang ada di sekitar wilayah Bapak Ibu sekalian. Pura juga sebagai alat pemersatu yang sangat ampuh, terutama umat-umat Hindu yang masih tercerai-berai. Pura lah dalam hal ini sebagai wadahnya, penampungnya. Nah, maksudnya tercerai-berai, banyak itu yang mendata statistik, Pembimas minta data umat yang berada di wilayah PHDI-nya masing-masing termasuk kota kabupaten. Jumlah orangnya banyak, jumlah kakaknya banyak, tapi membayarnya nggak kurang. Berarti belum klop. Berarti umat-umat kita ada yang rajin ke pura, tetapi tidak masuk membayar. Nah, ini yang perlu waspada. Makin banyak kasus yang sudah sering terjadi. Kenapa demikian?
begitu ada orang meninggal, ada laporan, Pak, ada orang Bali, ada orang Hindu meninggal. Tetapi begitu kita cek, tidak ikut membayar. Kita juga tidak tahu. Mau tidak mau, ya kita harus selesaikan juga. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya, Puro juga sebagai pusat benteng seni dan budaya. Karena di Puro lah antara seni dan keindahan digabungkan menjadi satu. Satyam Siwam Sundaram. Bapak Ibu sudah menyaksikan kegiatan hari ini. Selain kita melaksanakan sembahyang, kita juga menyajikan beberapa kesenian yang ada. Entah itu tarian dan sebagainya. Puro sebagai tempat dan wadah transfer informasi sosial kemasyarakatan, karena di Puro lah umat itu akan berkumpul dari segala arah dan menyatukan persepsinya melalui Mosimo Kramo. Mosimo Kramo di zaman kali juga dan perkembangan teknologi sekarang ini seringkali kita tidak pernah bertatap muka. Betul nggak Niko? Betul nggak Bapak Ibu? Hanya bisanya Mosimo Kramo lewat media sosial saja. Video call, chatting, dan sebagainya. Dengan adanya Pujo Wali ya kita berharap Bapak Ibu bertatap muka, bertemu dari, oh ternyata saya dari Gianyar, banyak bertemu semeton kita dari Gianyar yang tadinya tidak pernah ketemu, akhirnya cerita-cerita masa kecil dulu dan sebagainya. Termasuk adik-adik kita yang lagi remaja-remaja ini. Di Puro lah tempatnya Mosimo Kramo. Jangan hanya bisanya lewat media sosial chatting. Bila perlu, ayo kita temuan di Gunung Salak. Kan bagus nih kok. Bila perlu jadi jodoh langsung. Contohnya ampun banyak. Bapak tiang sudah banyak mendengar adik-adik yang kenal di sini langsung jadi pasangannya. Ini khas Tungkaro. Kita berharap seperti Niko. Jangan umat kita berkurang jumlahnya. Kalau bisa umat kita bertambah. Kalau zaman dulu kita di kampung Niko kalau odalan abis Pujo Wali, abis piodalan wenten drama gong, kemudian wenten arjo, napi dan sebagainya, berdiri yang di dalam wantilan ada kursi, kita yang berdiri ini nyari pasangan, nyari kenalan, nyari satu sama satu, kadang-kadang bersaing sama teman sendiri, dapat pasangan. Akhirnya besoknya ribut-ribut juga, jadi ribut-ribut kecilan, kan gitu. Nah harapan di sini mudah-mudahan PAJK Gunung Salak menjadi tempatnya kita Mosimo Kramo menyatu untuk semua, memelihara keguyuban, kebersamaan, karena kita sama-sama merantau di perantauan. Siapa lagi kalau bukan kita menjadi semeton, menjadi keluarga, menjadi teman, karena kita yang merantau. Tidak mungkin kalau kita tidak ada apa-apa, keluarga yang dari Bali langsung datang ke sini. Paling juga tempeknya kita, banyarnya kita, kan kita lingkungannya kita. Demikian pesan Dharma yang bisa tiang sampaikan. Mudah-mudahan PAJK Gunung Salak yang sudah disahkan menjadi Padma Buana, sama-sama kita menjaga, sama-sama kita membesarkan, sama-sama kita merawat. Jangan kita yang berada di wilayah Jawa Barat, Banten dan Jakarta membuat suasana-suasana yang tidak guyup. Matur suksemo kepada Bapak pengurus harian yayasan, pengawas, semua pengurus yayasan. Sampai sekarang niki kondisi PAJK sudah sangat luar biasa. Karena atas kerja keras dari bapak-bapak sesepuh kita yang wenten di yayasan. Tahun 2009 tiang pindah dari Ambon, langsung nangkil meriki belum seperti niki. Nah, kemudian banyak pembangunan sudah dilengkapi. Tadi pagi Bapak Ketua Harian dari Yayasan sampun menyampaikan perkembangannya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jangan bingung. Karena sekarang juga sudah wenten, sudah ada bangunan napi wastane melanting Pasar Agung.
Pasar Agung Melanting, sampun wenten di belakang. Tidak boleh kita bingung. Tidak boleh kita bingung. Nikilah perlunya kita sama-sama menjaga, sama-sama kita membesarkan, sama-sama kita melestarikan. Karena membuat pura berada di luar pangkalan militer itu agak susah, agak berat. Niki Hastungkaro sudah jadi. Coba lihat beberapa pura yang ada di wilayah kita, sebagian besar di pangkalan militer. Patut tenikah. Coba Bapak Ibu jalan naik mobil dari Ketapang sampai ke Surabaya, berapa lihat ada pura di pinggir jalan? Wenten kan? Wenten kan? Nah, bagaimana kalau Ibu turun di Gilimanuk sampai ke Tabanan? Berapa tempat ibadah orang lain yang berada di pinggir jalan? Kan? Nah, oleh karena itu kita sama-sama Nabi berbuat sesuatu dengan cara Nabi, dengan cara memberikan pikiran-pikiran yang positif, memberi saran masukan yang baik. Jangan mejugjak hanya gara-gara permasalahan tempat ibadah. Ten wenten malih pura-pura Melanting tandingan, ten wenten PHDI ampun wenten tandingan. PHDI tandingan wenten tadi kok. Melantingnya jampunan wenten tandingan. Ten dados bingung. Kalau ampun nangkil mriki lanjut ke atas. Lanjut ke atas gitu. Nggih, dumugi ke depan kondisi situasi agak biar bisa lebih kondusif, tentunya harus ada solusi yang harus kita kerjakan. Demikian pesan Dharma yang bisa Tiang sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, secara pribadi Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta kedamaian. Damai di dunia, damai di hati, dan damai selama-lamanya. Tiang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Santi, Santi, Santi. Maka selamat.